Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang serba-serbi rumah tangga, yang pada pagi hari ini insyaallah ya kita akan membahas tentang perkara yang kelima yang termasuk dari hak antara suami maupun istri. Perkara yang kelima adalah hak seorang suami, yaitu memiliki hak kepada istrinya untuk istri tersebut mengikuti sang suami. Wa an tusafira ma'ahu idzan taqal. Seorang wanita itu harus mengikuti suaminya ketika suaminya itu pergi. Misalnya suaminya pindah ke kota A, maka si wanita tersebut mengikuti suaminya, karena itu adalah hak dari seorang suami. Kecuali ya malam tashtarit khilafa dzalik, kecuali wanita tersebut sudah mensyaratkan ketika akad sebelum menikah, sudah mensyaratkan untuk misalnya dia tidak mau pergi keluar pulau atau pergi meninggalkan negerinya atau pergi meninggalkan rumah keluarganya, maka falahu dzalik, maka kalau memang sudah mensyaratkan seperti itu, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti suaminya. Kenapa? Karena itu telah dijatuhkan haknya sang suami, karena hak ini adalah hak yang dimiliki oleh sang suami. Ketika orang yang memiliki hak tersebut menjatuhkan haknya, dia ridha untuk menghilangkan hak tersebut, maka itu adalah hak bagi sang wanita. Dan bahkan ini adalah syarat yang paling wajib untuk ditunaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqash syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furud. Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk ditunaikan yaitu syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Maksudnya ini dengan pernikahan. Ketika sebelum menikah sudah mensyaratkan suatu syarat, ya wajib untuk ditunaikan. Hak ini adalah hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Kemudian ya, permasalahan yang keenam adalah tujuan utama dari pernikahan. Kita mungkin telah menyinggungnya. Di antaranya yang terpenting adalah al-istimta' baina zaujaini wa i'fafu nafsihima atau nafsaihima, yaitu al-istimta', menikmati kenikmatan yang dengannya antara suami maupun istri itu bisa menjaga kehormatannya. Dan ini termasuk tujuan yang paling besar dari pernikahan yang telah diatur dalam Islam. Ya, menikah ini tujuan yang terbesarnya diantaranya adalah untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan seseorang.
Sebagaimana yang datang dalam beberapa nas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu tidak tercela dengan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menjaga kemaluannya dan hanya memberikannya kepada yang halal, yaitu kepada istri mereka atau budak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, wanita kalian adalah tempat cocok tanam kalian, maka datangilah tempat cocok tanam kalian dari manapun kalian inginkan. Uhilla lakum lailatas shiyam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dihalalkan bagi kalian ketika malam pada bulan Ramadan, arrafathu ila nisaikum, yaitu mendatangi istri kalian, hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian untuk kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ini para ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan libas, yang artinya baju. Karena di sini saling menutupi ya. Yang namanya libas itu menutupi aurah, saling melengkapi. Makanya dalam hadis yang lain, ketika seseorang bermalam dengan istrinya, tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di malam tersebut. Kenapa? Libas itu adalah menutupi. Begitu pula seorang istri itu menutupi aib suaminya. Seorang suami menutupi aib istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan libas. Ya. Libas adalah pakaian yang menutupi. Nah. Dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kepada wanita dengan hal yang baik, fa innahunna aunun indakum, karena sesungguhnya mereka adalah awan, mereka adalah yang memberikan bantuan di sisi kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat ini ya, dengan seseorang mendatangi yang halal, mendatangi istrinya, atau seorang istri berhubungan dengan suaminya, ini adalah sebuah syariat yang tujuannya untuk memotong buasnya syahwat atau gelora yang ada di dalam diri manusia, dan untuk melampiaskan ghazirah al-jinsiyah, yaitu memang itu hawa nafsu yang memang tertanam dalam manusia. Mau tidak mau manusia memiliki hal itu, memiliki syahwat. Sehingga syariat Islam memberikan solusi, yaitu dengan pernikahan, dengan suatu yang halal. Dan ini adalah tabiat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga memilikinya. Dan ini salah satu sebab seseorang untuk mendapatkan keturunan. Sebab seseorang untuk mendapatkan keturunan, yang dengan keturunan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kelangsungan hidup manusia untuk memakmurkan dunia ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya hubungan suami istri yahfadzus shihhah, itu memelihara kesehatan. Jadi termasuk salah satu cara untuk menjaga kesehatan dengan cara apa? Berhubungan badan. Kita tahu sendiri ya, Ibnu Qayyim ini memiliki buku
ya dalam Zadul Ma'ad ada di sana tentang Tibbun Nabawi, tentang pengobatan secara Nabi, ya, medis secara Nabi. Dan Ibnu Qayyim membahas banyak, ya, luas. Di sana menyebutkan berbagai macam tanaman, berbagai macam daging, ya. Kemudian di antaranya juga beliau membahas tentang hubungan badan, ya. Ibnu Qayyim mengatakan hubungan badan ini menjaga kesehatan dan menikmati kenikmatan, wa sururun nafs, dan membuat bahagia jiwa seseorang. Dan dengannya seseorang bisa mencapai, ya, maksud yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan dan menjaga kemaluan atau menyelesaikan hajatnya, wa ghaddul basar, dan menjaga pandangannya, wa kaffun nafsi, menjaga jiwanya, wal qudratu 'alal iffah 'anil haram, dan seseorang mampu untuk menjaga dari hal yang diharamkan. Dengan memalingkan ke perkara yang halal, maka seseorang mampu untuk menjaga diri dari perkara yang haram. Bahkan syariat Islam, ya, menjadikan hubungan yang asalnya ini hanyalah hubungan naluri, ya. Akan tetapi dalam Islam, ketika seseorang memalingkannya kepada hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini diangkat derajatnya dari perkara yang aslinya itu hanyalah keinginan naluri saja menjadi sebuah ibadah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seseorang mendatangi keluarganya, di dalamnya terdapat pahala? Ketika hadis ini, ya, ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka iri, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir di kalangan sahabat, mereka iri dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya mereka melakukan sedekah, melakukan infak, mengeluarkan harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberi bimbingan. Bukankah pada tasbih kalian, takbir kalian, tahmid kalian, itu ada sedekah di dalamnya? Maka itu yang diajarkan kepada orang-orang yang tidak mampu di kalangan para sahabat. Kemudian para sahabat yang datang ketika itu, yang tidak mampu melakukannya dengan memperbanyak tasbih, takbir, tahmid. Kemudian ternyata orang kaya juga mendengarkannya, ya. Dengar kabar itu, kalau itu ada kebaikan di situ, ya. Akhirnya orang kaya pun melakukannya. Ketika melakukannya, orang yang tidak mampu dari kalangan sahabat ngeluh lagi, gimana Rasulullah? Mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. Ini kita lihat ghibtah mereka, semangat mereka. Semangat mereka dalam apa? Dalam masalah akhirat. Mereka tidak mau kalah, ya. Jangan, standarnya bukan seperti orang zaman kita, standarnya adalah harta, bukan, tapi amalan. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, hadis ini, ya, para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah di antara kalian mendatangi di antara kita mendatangi keluarganya, di dalamnya terdapat pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wajrun?" Bagaimana pendapat kalian? Kalau perkara tadi, syahwat tadi, dipalingkan kepada hal yang haram, apakah di sana ada dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun.
Begitu pula kalau dilampiaskan kepada hal yang halal itu ada pahalanya. Masya Allah. Ya. Ada sebagian ulama yang mengkiaskan ya, ini karena dosa zina, di sini ada kias ya. Rasulullah SAW mengkiaskan antara perbuatan fahisyah ya, memalingkan kepada yang haram itu memiliki dosa, dan memalingkannya kepada yang halal itu mendapatkan pahala, maka di sini hampir sama pahalanya. Maksudnya setara. Kalau ini dosanya besar, ini pahalanya besar ya. Jadi kalau kita merasa perzinaan itu hal yang sangat besar, dosa yang sangat besar, berarti memalingkan kepada hal yang halal, kepada istri kita atau budak ya. Tapi sekarang nggak ada budak ya. Katanya ada kalau mau. Di Afrika sana katanya masih ada ya. Ya kalau punya budak bisa ya. Maka memiliki pahala yang sangat besar ya. Waktu dulu di jamiah dikatakan bagi siapa yang memiliki kafarah dan harus membebaskan budak, katanya di daerah Afrika sana masih ada. Masih ada, perbudakan itu masih ada. Ya kalau mau pengen budak ya sana beli ke Afrika sana. Tapi nggak boleh ya, sekarang perdagangan manusia dilarang ya. Agak keluar sedikit ya. Sebenarnya ya dalam Islam pun secara tidak langsung dalam Islam ini budak itu, perbudakan itu diatur secara syariat. Tapi kalau kita lihat dari banyak kafaroh ya, kafaroh seorang berhubungan badan dengan istrinya ketika siang Ramadan, pertama apa? Membebaskan budak. Kemudian kafaratul ila ya, membebaskan budak. Idku raqabah itu banyak sekali dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan ya Islam ini mengatur apa yang ada. Ketika itu memang banyak perbudakan, tapi mengatur apa yang ada, tapi juga menganjurkan untuk adanya pembebasan budak. Ini menunjukkan ihsan, menunjukkan ya bagusnya Islam dalam menyelesaikan permasalahan. Ya sebelum ada pelarangan penjualan manusia, perdagangan manusia, dalam Islam sudah pembebasan budak itu sudah sangat banyak. Nah, kemudian dan termasuk hal yang menunjukkan kalau berhubungan badan itu adalah suatu yang syar'i dan terdapat di situ tamattu, kenikmatan, akan tetapi juga terdapat pahala yang sangat besar juga hadis tentang bagaimana seorang wanita kalau menolak suaminya. Ya, hadisnya sangat banyak. Ya, tidak perlu kita ulangi lagi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hadis. Mungkin kita ambil satu untuk pengingat saja. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatin fata'tihi wa in kana 'ala at-tannur." Jika seorang suami atau laki-laki memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, maka hendaklah datang. Wa in kanat 'ala at-tannur, walaupun wanita tersebut 'ala at-tannur, ketika berada di tanur. Ya. Ada beberapa lafaz yang alat tanur ya, ada lagi yang lafaz yang menunjukkan walaupun wanita tersebut dalam keadaan posisi ingin melahirkan ya, ada tempatnya khusus ya, bentuknya seperti kursi yang digunakan untuk melahirkan ya, ada lafaz seperti itu. Ini menunjukkan apa ya, selama ya mampu wanita tersebut walaupun malas-malasan ya, hendaklah apa, tetap melayani apa yang diminta oleh sang suami. Ini sekarang kita membahas hak suami ke istri dulu. Nanti ada waktunya hak istri kepada suami. Nah, kenapa hikmah dari dalil-dalil tentang seorang istri harus memenuhi ajakan dari seorang suami, di antaranya ada al-iffah, untuk menjaga apa? Kehormatan. Yang kedua, menunaikan hajat ya, menunaikan hajat yang memang itu tertanam dalam setiap manusia
Kemudian untuk memotong jalan menuju keharaman. Ya, memotong jalan menuju keharaman. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagi siapa yang melihat wanita fawaqa'a fi nafsihi, kemudian di dalam dirinya itu terbangkitkan ya syahwatnya, maka fal ta'ti ahlahu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, supaya orang tersebut segera pulang ya menemui istrinya dan menunaikan hajatnya, karena di dalam istrinya ada apa yang ada di orang atau wanita yang dilihatnya. Seperti itu. Ini untuk memotong jalan menuju ke haraman. Ya, kecuali wanita tersebut dalam uzur. Di antaranya apa? Ketika dalam keadaan haid ataupun nifas, itu tidak boleh. Begitu pula seorang lelaki dilarang mendatangi istrinya melalui duburnya, ya, melalui duburnya. Kalau dari belakang boleh, tapi duburnya yang tidak boleh. Dari manapun, posisi bagaimanapun boleh, ya. Karena fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah tempat cocok kalian dari manapun kalian inginkan. Nah, ayat tersebut sebenarnya ada asbabun nuzulnya. Di antaranya adalah keyakinan orang Yahudi ketika seseorang mendatangi istrinya dari belakang akan lahir anak yang juling, matanya juling. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan tersebut dengan fa'tu hartakum anna syi'tum. Maka datangilah tempat cocok tanam kalian dari manapun kalian inginkan. Kalau Ibnu Abbas lebih detail lagi, beliau menafsirkan ya, qa'iman aw muttaji'an, dalam keadaan berdiri maupun berbaring, dari depan maupun dari belakang. Dalam keadaan duduk juga kalau tidak salah seperti itu. Tafsiran dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian ya, ada hal yang tidak boleh ya, tidak boleh seorang suami memaksakan istrinya karena tahu dalil tadi, loh gini loh dalilnya, nanti dilaknat malaikat. Ada beberapa keadaan yang memang seorang istri tidak wajib menunaikan atau memenuhi panggilan suaminya. Kapan? Tadi ya, salah satunya haid, nifas, kemudian dalam keadaan puasa yang wajib, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contohnya puasa yang wajib apa? Puasa Ramadan. Atau qadha puasa. Puasa wajib mengqadhanya dalam waktu sudah sempit. Misalnya Sya'ban tinggal 10 hari, dia punya utang misalnya 10 hari. Udah mepet ya. Siang-siang diminta sama suaminya, ya. Suaminya enggak boleh memintanya juga, ya. Suaminya enggak boleh. Istrinya juga tidak boleh menurutinya. Karena apa? Karena sudah mepet, ini memang sudah waktunya dhayyik, waktunya pas, ngepres. Atau waktu yang lain misalnya, ya. Ketika sholat, waktunya sudah hampir habis, kurang 5 menit atau 10 menit itu sudah mepet, suaminya minta, enggak boleh, tahan dulu sebentar 10 menit ya. Sholat paling 10 menit sudah selesai. Nah, seperti itu. Enggak boleh. Kalau ini menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Nah, atau mungkin di sana ketika seorang wanita ada bahaya dari segi medis, misalnya habis sesar misalnya, sama dokter dikatakan belum boleh berhubungan dulu, ya, jangan melakukan hubungan dulu. Karena itu memadharati si istri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wala dhirar. Janganlah kalian berbuat madharat dan memadharati orang lain, seperti itu. Atau mungkin ketika seorang istri melayaninya itu hal yang sangat berat. Contohnya misalnya sedang hamil, sudah hamil sangat besar dan berat kalau melayani
ya tidak apa-apa untuk menolaknya. Tapi maksudnya ini benar-benar sangat berat, bukan karena malas, ya. Seperti itu. Atau mungkin ketika melayani suaminya akan membahayakan janinnya. Ini juga tidak boleh, ya. Misalnya dalam keadaan hamil masih sangat rawan untuk terjadi keguguran. Misalnya wanita tersebut memiliki riwayat kandungan lemah, ya. Dan dokter menyarankan untuk tidak berhubungan dulu, ya taati, dokter. Dan ketika itu istri boleh menolak ajakan sang suami. Naam. Begitu pula ya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau ketika seorang wanita diminta oleh suaminya dan di situ terdapat itlaful mal, ada menghilangkan hartanya. Misalnya wanita tersebut penggembala kambing. Kambingnya lagi lari, suaminya minta, ya. Kata Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya wanita tersebut boleh menolaknya untuk apa? Mengejar kambing tersebut, ya. Mengejar kambing tersebut, kalau sudah balik baru boleh, ya, seperti itu. Karena di situ ada istilaful mal. Nah, ada juga misalnya ya, contoh yang tidak wajib, ya. Dan suami harusnya ngerti di sini adalah misalnya istrinya adalah seorang pekerja, misalnya guru, lagi jam masuk, ya, telepon, ini pulang, ya. Seorang istri nggak wajib, ya, karena itu di situ itu adalah amanah juga. Dia sebagai seorang pengajar atau dia adalah pekerja, ketika memang jamnya dia kerja, ya, itu amanah, ya. Seorang suami harusnya juga apa? Mengerti akan hal tersebut. Ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian perkara yang selanjutnya yaitu hak seorang istri terhadap suami. Di antaranya berhubungan badan, ya. Itu juga hak seorang istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatur dalam Al-Qur'an, ya, seorang lelaki yang mengila istrinya, ya. Mengila ini adalah bersumpah untuk tidak berhubungan. Itu diberikan waktu berapa? 4 bulan. Ketika 4 bulan ini, entah dia harus sebelum masa 4 bulan habis, dia harus mendatangi istrinya. Kalau tidak mendatangi istrinya, maka terjadilah fashun nikah, ya, pembatalan pernikahan. Bisa terjadi perceraian. Karena apa? Itu adalah hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah secara lahir. Kemudian, ya, bahkan ini para ulama mengatakan ini lebih utama dibandingkan nafkah harta, ya. Dalam undang-undang, bahkan undang-undang pernikahan, kan diatur kalau seorang suami tidak memberikan nafkah, ya, selama 4 bulan, wanita berhak untuk menggugat cerai, ya. Nafkah lahiriyah ini juga lebih utama. Kalau hanya nafkah lahir, ya, maksudnya harta, itu kan permasalahan luar. Sedangkan batin lebih aula. Kenapa? Karena ini bermasalahan dengan kehormatan. Walaupun di sini para ulama, ya, ada 2 pendapat. Kapan atau berapa bulan sekali wajibnya seorang suami menunaikan hak istri dalam permasalahan batin. Yang pertama mengatakan tadi minimal 4 bulan sekali, dengan dalil tadi ila. Akan tetapi ada pendapat yang kedua, yaitu kadar yang mencukupinya. Karena kita juga memberikan nafkah lahiriyah berupa makan, berupa pakaian dengan kadar yang mencukupinya. Begitu pula dengan batiniyah. Dan ini yang dirojehkan oleh Syekhul Islam. Ya, selama itu tidak memadharati sang suami, ya. Sang suami lagi kerja dipanggil, ya, sama, nggak boleh seperti itu, ya. Dilihat waktunya juga seperti itu. Jadi nanti sibuk memenuhi batiniyah istri, tidak kerja, malah dipecat dan yang lainnya, tidak seperti itu, ya.
Naam. Dan ini dalilnya ya, seorang wanita memiliki hak, yaitu Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazara Salmanu Abu Darda, maka Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabaddzilah, melihat Ummu Darda ini kok kusut, ya, la bisatan thiyaba badlah, pakai baju yang kusut, tidak ada perhiasan di situ, maksudnya tidak rapi, tidak apa. Kemudian faqala ma sya'nuk, Salman mengatakan, kenapa engkau wahai Ummu Darda? Faqalat, maka Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu ini Abu Darda enggak memiliki hajat kepada dunia ini. Faja'a Abu Darda maka Abu Darda datang. Fasana alahu ta'am, kemudian Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Faqala kul, katakan makanlah. Salman mengatakan Salman mengatakan kepada Abu Darda, makan, ayo makan. Tapi ana shaim, Abu Darda mengatakan, aku sedang puasa. Di sini Salman mengatakan, aku tidak mau makan kecuali engkau ikut makan. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ya bertamu kemudian diminta untuk makan, kalau orang tersebut ketika kita katakan saya sedang puasa itu kurang baik, ya, terutama misalnya orang tua kita yang sudah membuatkan makanan untuk kita, ketika kita pulang misalnya puasanya puasa sunnah, disuruh makan, kita lihat mana yang lebih afdal, ya. Kalau kita berbuka lebih afdal, ya kita berbuka, karena itu puasanya adalah puasa sunnah, terutama ketika kita pulang ya kepada orang tua kita. Biasanya seorang ibu itu ya lebih bahagia kalau kita memakan apa yang mereka masak. Tapi kalau kita meminta uzur itu tidak akan menyakiti hatinya, ya, dan tinggal nunggu nanti buka kita bisa makan di rumahnya, ya, itu lebih afdal karena kita bisa menjamak keduanya. Ini begitu pula kalau kita bertamu, ya. Nah, kemudian setelah makan, falam makan al-lail, ketika malam datang, Abu Darda mengatakan nim fanam, tidur. Mereka berdua tidur. Kemudian ternyata Abu Darda bangun untuk sholat. Salman memerintahkan nim, tidur. Akhirnya tidur. Setelah tidur sampai sepertiga malam terakhir baru dibangunkan untuk melakukan sholat. Akhirnya mereka berdua sholat. Maka di akhir hadis ya, Salman mengatakan, inna li rabbika alaika hak, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, wali nafsika alai hak, dan jiwamu atau dirimu sendiri itu juga memiliki hak. Hak untuk istirahat, ya, hak untuk makan. Wali ahlika alaika hak, dan untuk keluargamu juga memiliki hak. Makanya di sini kita sebagai seorang mukmin harus pintar-pintar membagi waktu, ya, untuk diri kita, untuk beribadah, untuk keluarga kita. Banyak di antara kita yang lupa, ya, untuk diri kita iya, untuk ibadah iya, untuk keluarganya kadang kita lupa. Kadang kita lupa, terutama anak kita, ya. Anak kita berangkat kerja pagi, pulang malam dalam keadaan anak sudah tidur. Atau pulang sore, ya, ketika pulang kita lupa mengajak main anak kita. Padahal di situ ada tarbiyah untuk anak kita juga, ya. Kita hanya memikirkan uang, tapi tidak memikirkan pendidikan anak kita. Bagaimana kita bersendau guru terhadap anak kita, ya, seperti itu. Itu termasuk hak mereka, ya, termasuk hak mereka. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, dalam berhubungan, ya, itu ada adab-adabnya.
Di antaranya larangan seorang mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau nifas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum seorang yang haid atau wanita yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah adza, itu adalah kotoran, maka tinggalkan wanita dalam keadaan haid. Jangan wala taqrabuhunna hatta yathur, dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna hatta yathur, di sini adalah sampai mereka selesai haid. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada sebab nuzulnya ya ayat ini. Jadi kaum muslimin atau seorang mukmin atau hukum Islam ini adalah hukumnya pertengahan, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, di tengah-tengah. Kalau orang-orang Yahudi, mereka gulu dalam menyikapi wanita yang haid. Wanita yang haid bahkan tidak diajak duduk bareng, tidak diajak makan bareng, bahkan dikucilkan sendiri, diberi tempat sendiri. Karena mereka menganggap kotor, semuanya kotor ya. Berbeda dengan orang Nasrani yang sebaliknya, bermudah-mudahan sampai mendatanginya, seperti itu. Nah, dalam Islam kita dilarang mendatangi wanita dalam keadaan haid. Sebagian ulama di sini kalau seorang mendatangi dalam keadaan haid ada kafarahnya ya, ada kafarahnya, yaitu membayar denda. Kadarnya ana lupa ya, pakai dirham, dia ukurannya berapa dirham. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kita juga sudah singgung dilarang untuk mendatangi dari dubur ya, dari dubur. Hadis larangan tentang seseorang mendatangi istrinya dari dubur ini sangat banyak. Di antaranya, man ataha idhan aw imra'atan min duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita dalam keadaan haid atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang Rasulullah SAW datang, yaitu dengan agama ini ya. Ancamannya sangat keras. Bahkan di sini disebutkan kahin, dibarengkan bersama dengan kahin, yaitu dukun. Yang ini sangat dosa yang sangat besar. Dan kalau ada orang yang mengatakan, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, ulama siapa? Karena ini menyelisih hadis yang sharih ya, tidak boleh mendatangi dari duburnya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, mal'unun man atamra'atahu min duburiha. Dilaknat orang yang mendatangi wanitanya dari duburnya. Nah, kemudian termasuk adab, kalau tadi yang dilarang adalah membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah. Doanya apa? Harusnya seorang suami hafal ini ya. Jangan lupa ketika mendatangi istrinya harus membaca doa ini, yaitu bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, janibna syaitan, jauhkanlah dari kami syaitan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan mimma razaqtana, dari apa yang engkau berikan rezeki kepada kami. Fa innahu in qudira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Kalau seseorang mendatangi ya istrinya dan membaca doa tersebut, kemudian diberikan rizki berupa anak, syaitan tidak mampu untuk memadharati anak tersebut. Doa yang sangat simple, sedikit, akan tetapi pengaruhnya sangat besar, yaitu terhadap anak turunnya ya, terhadap anak turunnya. Kemudian termasuk adab ya kawan, yaitu seseorang dilarang untuk menceritakan apa yang terjadi di antara mereka ya. Ini berbahaya ya.
Ini berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW mensifati inna min syarrin nasi manzilatan. Sesungguhnya orang yang seburuk-buruk kedudukannya adalah ar-rajulu yufdi ila imraati ilal mar'ati fatufdi ilaih, ya, seseorang yang mendatangi istrinya thumma yusbihu yatahaddatsu bima jara bainahuma, kemudian pas paginya orang tersebut menceritakan apa yang terjadi di antara keduanya. Masya Allah, ya. Ini menceritakan saja tidak boleh, harus ditutup. Apalagi kalau sampai, ya, bangga ketika menceritakannya. Apalagi itu bukan hubungan yang halal. Karena ya zaman sekarang, ya, saya pernah dengar mereka berbangga padahal mereka bukan suami istri melakukan hubungan wal'iyadzubillah. Ini seorang suami dan istri saja tidak boleh menceritakannya, karena itu ya harus dijaga. Apalagi kalau dia melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan menyebarkannya, menceritakannya, ya, itu adalah mujahir. Sudah berbuat dosa dan dia mujahir, bangga dengan hal itu, menceritakannya. Padahal mujahir, ya, orang yang menceritakan perbuatan dosanya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Wal'iyadzubillah. Dan permasalahan yang berikutnya yaitu adalah permasalahan beban hidup. Ya. Hendaknya, ya, seorang istri itu bersabar bagaimanapun keadaan suaminya. Hatta law kana fi dzalika syai'un minat ta'abi wal masyaqqah, walaupun dalam kesabarannya dia menjaga hubungan suami istri ini, menjaga pernikahannya itu terdapat hal yang berat, capek, berat. Bisa jadi karena itu kekurangan yang dimiliki oleh suaminya dari segi harta, atau karena suaminya bakhil. Ya. Siapa? Ya. Ada di kalangan sahabat yang suaminya bakhil dan sampai istrinya mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan khudhi ma yakfiki. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu. Tanpa izinnya boleh, ya, seperti itu. Aw likaunihi dza khuluqin sayyi'in, atau karena suaminya ternyata memiliki akhlak yang kurang baik. Bersabar. Begitu pula sebagaimana dinasihatkan seorang suami juga apa? Bersabar kepada istrinya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Kekurangan istrinya apa? Dia juga bersabar. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah bersama mereka para wanita dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci mereka, fa'asa an takrahu syai'a, ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu dari mereka, faja'alallahu fihi khairan katsira. Akan tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak. Di antaranya misalnya mendapatkan anak yang saleh. Nah, dalam ayat ini terdapat nasihat kepada para suami, tapi begitu pula sebaliknya, ya. Seorang istri juga harusnya bersabar untuk menjaga hubungan atau menjaga sebuah rumah tangga. Kalau dalam permasalahan suaminya itu karena kekurangan, kita bisa tengok sebagai suri tauladan untuk kita, untuk para ibu-ibu, untuk para wanita. Baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrani la yuqadu fihi manar.
di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan. Tidak dapurnya tidak la yuqadunar, tidak dinyalakan api di situ. Tidak ngepul dalam 2 bulan. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqul wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai anak saudariku, inna kunna lananzuru ila hilalin thumma hilalin thumma hilal. Demi Allah kita melihat hilal, kemudian hilal, kemudian hilal, 3 kali hilal fi syahraini, dalam 2 bulan. Wa ma uqadu fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidaklah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinyalakan api. Qala qultu ya khalah, wahai bibi, fama kana ya'ishukum, apa yang untuk hidup kalian, apa yang kalian makan ketika seperti itu? Qalat al-aswadan at-tamr wal ma. Aisyah mengatakan 2 hitam, yaitu apa? Air dan kurma. Selama 2 bulan hanya makan air dan kurma. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga dari orang-orang Ansar, wa kanat lahum manaih, dan mereka memiliki jasa baik, yaitu memberikan makanan. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqinahu. Mereka memberikan kepada kita susu dan kami minum dari susu tersebut. Ya, 2 bulan, ya. 2 bulan tidak menghidupkan kompor. 2 bulan tidak menyalakan api, tapi mereka tetap bersabar, ya. Kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, kepala negara, ya, 2 bulan tidak menyalakan api di rumahnya. Tapi istri-istrinya Masya Allah tetap bersabar, ya, tetap bersabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah meminta sahabatnya, sahabat langsung akan menjawabnya. Tapi lihat iffah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merepotkan para sahabat. Menjaga, ya, menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada manusia. Walaupun dalam keadaan seperti itu 2 bulan, ya, 2 bulan tidak menghidupkan api, ya, karena memang tidak ada yang dimasak, ya. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih bisa makan, bisa menghidupkan kompor kita. Itu suatu hal yang sangat disyukuri, pantas disyukuri, ya. Dengan amalan kita yang sangat sedikit, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat berlimpah kepada kita. Itu contoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup adalah contoh dari anak beliau, yaitu Fatimah. Ketika itu syakat Fatimah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alat an khadimin. Fatimah radhiyallahu anha mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk diberikan pembantu. Dan ketika itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembantu atau budak, enggak ada. Falamma dzata lailatin, maka ketika suatu malam, akhbaratha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kalau datang adanya khadim, adanya budak. Fatimah radhiyallahu anha ini mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar ruha, karena bekas dari menggiling gandum. Ya, ruha ini adalah batu yang ada 2 batu terus diputar, ya, biasanya dikasih gandum di situ, ya. Kemudian nanti menjadi tepung. Karena Fatimah radhiyallahu anha memutarnya, bekerja sendiri membantu suaminya sampai membekas di tangannya,
makanya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pembantu atau budak. Maka ketika malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengkabarkan kalau di sana telah datang ada budak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala madji'ikma, ya, mengatakan tetap ketika itu Fatimah dan Ali sudah dalam keadaan berbaring di atas ranjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa bainana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang duduk di antara kami berdua, duduk di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ukhbirukum bi khairin min dzalikum. Ala ukhbirukuma bi khairin min dzalik. Apakah kalian ingin aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut, dari budak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan tusabbihina 33 untuk bertasbih 33 kali, wa tahmadina Allah 33, hamdalah 33 kali, wa tukabbirin, dan bertakbir 33 kali. Ada riwayat yang lain Ibnu Sirin mengatakan takbirnya 34, ya. Ada juga yang mengatakan yang tasbihnya yang 34, seperti itu. Ala kulli hal, ya, mereka yaitu Fatimah dan Ali memilih untuk melakukan amalan tersebut, ya, walaupun berat, ya, untuk menjalankan rutinitasnya sangat berat. Dan dari pengalaman saya pribadi, ya, kalau sebelum tidur membaca itu, biasanya paginya capeknya itu sudah benar-benar hilang, fresh, ya. Ini sangat bermanfaat bagi pekerja keras yang capek, ya. Sebelum tidur baca itu tasbih, tahmid, takbir, ya, 33, 34, ya. Seperti itu. Baik mau yang takbir atau tahmid, ya, enggak apa-apa, seperti itu. Insyaallah bangunnya fresh, capek-capeknya hilang. Dan yang terpenting adalah mendapatkan amalan yang banyak. Kita tidak sadar nanti semoga dengan melakukan amalan sunnah tersebut nanti menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat, seperti itu, ya. Selain sebelum tidur baca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, dan kalau bisa juga bertasbih, tahmid, dan takbir. Mungkin itu yang kita bahas pada pagi hari ini, ya, semoga bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.